berzikir kepada Allah. Melempar jamarat dengan batu besar, sepatu, atau kayu. Ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah SAW. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamarat merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang, baik mengenai tiang atau tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil. Sedang yang benar, melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqobah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahallul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa, dan halal baginya semua larangan saat berihram, kecuali masalah wanita. Kemudian turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu melakukan sa'i bila berhaji tamattu', atau bila belum sa'i sebelumnya bersama tawaf kudum bagi yang berhaji qiron atau ifrad, maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina, maka turun ke Mekah setelah selesai melempar semua jamarat. Setelah selesai tawaf ifadah di hari Nahar, diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Adapun waktu melempar ketiga jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunatkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubro atau Aqobah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama 2 malam, wajib baginya melempar ketiga jamarat di hari 11 dan 12, kemudian keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamarat di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian setelah menjalankan semua manasik baik yang rukun maupun wajib hukumnya. Maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah seseorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya, kecuali bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah SAW. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana baginda Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah SAW bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan, kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat atau kewajiban haji,
bahkan tidak ada hubungannya dengan haji, jadi tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Kemudian, bersalam kepada Rasulullah SAW. Bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi, dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, sholawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Dengan berdoa, أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. sebagaimana disunatkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid manapun. Setelah itu, dirikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila dilakukan di Raudhah. Bila tidak mungkin, sholatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian, pergilah ke kubur Rasulullah SAW. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian, ucapkan salam dengan sopan dan suara merendah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم جزه عن أمته أفضل الجزاء. Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ucapkan salam kepadanya, dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah untuknya. Kemudian, bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar radhiyallahu anhu, ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian dari penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunatkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi', di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana disunatkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabatnya. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Disunatkan pula, selama Anda masih berada di Madinah, pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk sholat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunatkan untuk mengunjunginya. Maka Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji, bila telah pulang ke negerinya, hendaknya ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insya Allah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jamaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.